Fakta seram yang tersembunyi di film KKN di Desa Penari. Yang pertama, terdapat dua versi. Diketahui ada dua versi cerita KKN di Desa Penari. Dua versi tersebut adalah menurut sudut pandang Toko Widya dan versi Nur yang dituliskan oleh akun Twitter Simpleman. Konon, cerita versi Widya disebut lebih horor dari kisah Nur. Pasalnya, Widya disebut memiliki sensitivitas tentang hal-hal gaib dibandingkan si Nur. Namun, versi cerita yang ada di dalam film yang sudah tayang dominan diambil dari sudut pandang si Nur. Kamarnya. Temanmu sedang terjerat. Dia nggak bakal bisa lepas. Fakta kedua, bukan 6 mahasiswa yang ikut KKN. Dalam cerita horor tersebut, penulis mengutip pernyataan dari pengalaman dari dua sumber yakni Widya dan Nur. Dalam cerita, dikisahkan bahwa terdapat 6 mahasiswa. Perlu diingat, nama semua tokoh dalam cerita disamarkan oleh penulis demi menjaga privasi, termasuk nama penulis itu sendiri yang sampai saat ini masih anonim. 6 orang tokoh mahasiswa tersebut disamarkan sebagai Ayu, Bima, Widya, Nur, Anton, dan Wahyu. Namun, pada 26 Agustus 2019, akun Simpleman mengatakan bahwa tidak hanya 6 orang yang terlibat dalam kisah tersebut, melainkan ada 14 orang mahasiswa yang mengikuti KKN. Alasan hanya menceritakan 6 orang saja adalah untuk mempersingkat dan menyederhanakan cerita. Kisah terakhir yang paling epik dan seram adalah akhir kisah Ayu dan Bima. Di dalam tweet, akhir kisah Ayu dan Bima diceritakan jauh lebih lengkap, di mana kedua tokoh itu lumpuh dan kejang. Ayu masih terbaring dengan mata yang melotot, namun tubuhnya seperti orang yang lumpuh. Sementara, di sisi lain, Bima masih kejang-kejang. Persoalan itu akhirnya juga diketahui oleh pihak keluarga dan kampus. Keluarga Bima dan Ayu sebenarnya sama-sama tidak terima anak mereka sampai mengalami hal demikian. Saat tiba di rumah, Ayu hanya bisa tertidur dengan mata terbuka terus-menerus dan sesekali matanya meneteskan air mata, namun tidak bisa berkata apa-apa. Oleh keluarganya, Ayu sebenarnya sempat akan dibawa keluar Pulau Jawa. Namun, kondisinya tidak memungkinkan, ditambah dengan resiko yang harus dihadapi. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Sementara Bima diketahui meninggal lebih dulu daripada Ayu. Ia sempat berteriak minta tolong di malam sebelum ia meninggal. Ketika ditanya, Bima hanya bisa berteriak dengan kata-kata ular. Terlepas dari mitos ataupun fakta, kita harus tetap menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk mendukung channel ini biar bisa menjadi lebih besar dengan menekan tombol subscribe, like, and comment, dan lain-lain. Saya Bang Zafran pamit undur diri dari kalian semua. Sampai jumpa di konten-konten seru berikutnya.